Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan melakukan praktikum sampling di mana berlokasi di Sungai Kalilo, Banyuwangi. Untuk anggota kelompoknya sendiri, saya sendiri yaitu Muhammad Fikri Rijaldi, ditemani oleh teman saya yaitu saya Nurulania. Dan simak dari penjelasan video kami, tonton terus dan mari kita lakukan praktikumnya. Pengertian dari teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Sampel air berarti melakukan pengambilan sejumlah volume suatu badan air yang akan diteliti dengan jumlah kecil tapi masih mempunyai sifat-sifat yang sama dengan badan air tersebut. Tujuan dari teknik sampling tersendiri itu adalah yang pertama, penilaian tingkat penataan terhadap aturan pengelolaan limbah cair termasuk bahan mutunya. 2. Penilaian efisiensi proses produksi terhadap aspek timbulan limbah cair. 3. Pemantauan dan penilaian kondisi dan kinerja IPAL. 4. Penyusunan strategi operasi IPAL. Dan kelima, perkiraan potensi pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah cair itu sendiri. Sampling sendiri itu ada dua, yaitu sampling sesaat atau grab sampel, yaitu sampel yang diambil sesaat pada satu lokasi tertentu. Kemudian yang kedua, sampling gabungan atau composite sampel, yaitu campuran beberapa sampel dari beberapa waktu pengamatan. Dan pada praktikum sampling kami kali ini menggunakan jenis sampling sesaat atau grab sampel. Syarat dari peralatan sampling itu sendiri antara lain yang pertama, terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel. Kedua, mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya. 3. Sampel mudah dipindahkan ke dalam botol penampung tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya. Yang keempat, mudah dan awet aman dibawa. Kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Alat pengambilan sampel sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, alat pengambilan sampel sederhana, contohnya dengan gayung bertangkai panjang dan botol biasa. Yang kedua, alat pengambilan sampel otomatis. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan alat pengambilan sampel sederhana yaitu gayung. Cara dari wadah sampel yang pertama terbuat dari bahan gelas atau plastik PE atau PP atau PTFE. Yang kedua, dapat ditutup dengan kuat dan rapat. Kemudian yang ketiga, bersih dan bebas kontaminan. Yang keempat, tidak mudah pecah. Dan yang kelima, tidak berinteraksi dengan sampel. Untuk alat dan bahan sampling antara lain, peralatan sampling menggunakan alat sederhana yaitu gayung. Kemudian untuk wadah sampling menggunakan botol dari bahan gelas. Untuk yang ketiga, bahan sampling kami menggunakan air sungai dan menggunakan asam HNO3. Langkah-langkah pencucian botol sampel. Yang pertama, bersihkan botol sampel dengan menggunakan deterjen hingga deterjen hilang menggunakan air bersih. Jika bahan dari wadah terbuat dari non-logam, cuci menggunakan HNO3 dan bilas menggunakan air bebas analit. Keringkan botol di udara terbuka. Jika botol sudah kering, botol diberi label untuk pengambilan sampel. Adapun syarat pemilihan lokasi, yang pertama, lokasi pengambilan harus mempertimbangkan ada atau tidaknya IPAL. Kedua, sampel harus diambil pada lokasi yang mengalami pencampuran secara sempurna. Untuk penentuan lokasi pengambilan dilakukan berdasarkan tujuan pengujian. Yang pertama, untuk evaluasi efisiensi IPAL. Yang kedua, untuk keperluan pengendalian pencemaran. Dan pada praktikum kali ini, tujuan dari sampling adalah untuk keperluan pengendalian pencemaran. Adapun syarat penentuan lokasi, yang pertama pada perairan sebelum tercampur limbah. 2. Pada saluran pembuangan air limbah sebelum ke perairan penerima. Ketiga, pada perairan penerima setelah bercampur dengan air limbah yang mengalir sebelum memasuki badan air penerima atau sungai. Lokasi pengambilan sampel ini kami lakukan di Kalilo di daerah Banyuwangi dengan titik pengambilan sampel di pertengahan panjang sungai.
Sungai Kalilo adalah sungai yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi. Sungai Kalilo ini memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter dengan panjang sungai yaitu 9.652 meter dan lebarnya 15 meter. Air Sungai Kalilo berwarna kecoklatan. Debit dari Sungai Kalilo di bagian hulu sebesar 1,25 meter kubik per second, pada bagian tengah 5,85 meter kubik per second, dan bagian hilir 0,65 meter kubik per second. Nilai pH dari Sungai Kalilo yaitu bagian hulu sebesar 7,18, bagian tengah sebesar 7,40, dan pH pada hilir sungai sebesar 6,44. Kemudian kita akan melakukan pengambilan contoh sampel yang ada di lokasi Sungai Kalilo Banyuwangi. Untuk pengambilan contoh sampel sendiri ini caranya berbeda-beda tergantung pengujian yang akan dilakukan. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan cara pada umumnya, yaitu yang pertama kita siapkan gayung untuk mengambil contoh, kemudian kita celupkan ke dalam air sungai, dimana untuk mulut gayung searah dengan aliran air sungai. Tahan hingga penuh airnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah sampel yaitu berupa botol kaca. Kemudian jangan lupa untuk menutup botol kaca dengan tutup botol. Nah, itu tadi mengenai video penjelasan sampling atau metode pengambilan sampel. Semoga dengan adanya video itu kalian bisa mempelajari bagaimana sih cara mengambil sampel, dan semoga bermanfaat. Saya Muhammad Fikri Jaldi dan teman saya Nurul Lelia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.